Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada ikan. Organisme bernafas menggunakan oksigen yang akan dirubah menjadi karbon dioksida. Oksigen diperlukan untuk oksidasi lemak dan karbohidrat yang akan dirubah menjadi energi. Alat pernafasan ikan yang paling utama adalah insang. Adapun tambahannya yaitu labirin, arborescent organ, diverticula, kantung udara, gelembung renang, alat pencernaan, kulit, kantung kuning telur. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini adalah mekanisme pernafasan pada ikan. Ketika ikan berenang, air mengalir melewati insang dari bagian anterior ke posterior. Darah yang mengalir dalam kapiler insang disesuaikan dengan posterior ke anterior. Darah mengambil oksigen dari eksternal water dan menggantikan karbon dioksida saat air mengalir melewati kapiler insang. Insang berfungsi untuk mengambil oksigen dari luar tubuh dan mengeluarkan gas-gas yang tidak diperlukan oleh tubuh ikan. Bentuk insang bermacam-macam tergantung pada jenis ikan tersebut. Labirin merupakan ruang sempit yang berliku di sekitaran insang. Contoh ikan yang mempunyai labirin yaitu ikan betik atau betok, ikan gurami, dan ikan cupang. Ikan yang mempunyai labirin dapat mengambil oksigen langsung dari udara. Meskipun dapat bernafas, memanfaatkan oksigen terlarut dalam air, dan jika ikan berada di luar air, asalkan insangnya masih basah, ikan tersebut masih dapat menghisap oksigen langsung dari udara. Arborescent merupakan organ dari sekitaran insang yang mempunyai pohon bercabang. Alat ini merupakan modifikasi dari lengkungan insang kedua dan ketiga. Ikan yang memiliki arborescent adalah ikan lele dan sembilang. Mekanisme penghirupan udara pada ikan ini sama seperti ikan yang berlabirin. Organ ini juga dapat mengambil oksigen langsung dari udara asal kondisi tubuh masih basah. Bila kondisi kering dalam waktu yang lama, maka ikan ini akan mati. Diverticula adalah epiler pernafasan di sekitar paring. Ikan ini selain dapat bertahan di udara, juga dapat untuk membenamkan diri dalam lumpur. Contoh ikan diverticula adalah ikan gabus. Kantung udara juga disebut dengan air sac atau lungsek. Tempatnya di sekitaran gelembung renang dan berhubungan dengan rahang atas. Contoh ikan yang memiliki kantung udara adalah ikan Heteropneustus. Gelembung renang disebut juga Vesica natatoria, berfungsi sebagai paru-paru pada ikan. Ikan yang memiliki gelembung renang adalah ikan paru-paru atau lungfish yang terdapat di Australia, Amerika, dan Afrika. Pada saat musim panas, yaitu saat kolam kering, ikan akan tidur atau berhibernasi dan membuat sarang atau kokon dari tanah dan lendir. Kokon ini strukturnya kuat dan tidak mudah dipecahkan. Selama ikan tidur, hanya bernafas dengan gelembung renangnya sebagai pengganti paru-paru. Contoh ikan yang bernafas dengan alat pencernaan adalah ikan belut sawah. Ikan belut sawah hidup di lumpur sawah sehingga tidak mudah mengambil oksigen yang terlarut dalam air. Dinding pencernaannya menjadi tipis dan dilengkapi dengan pembuluh darah. Udara masuk dalam tubuh dengan cara ditelan, kemudian menjadi difusi oksigennya, sedangkan gas yang tidak dimanfaatkan dikeluarkan melalui anus. Contoh ikan yang bernafas dengan kulit adalah ikan gelodo atau belodo. Ikan ini sering muncul di permukaan air untuk bertengger di akar pohon bakau. Pada tutup insangnya banyak terdapat pembuluh darah.
kuning telur ikan biasanya merupakan alat pernafasan pada ikan yang baru menetas, sekaligus sebagai kantung tempat makannya. Kantung kuning telur ini akan bertahan beberapa saat setelah ikan menetas. Makin lama makin habis digantikan oleh insang pada ikan tersebut.